konsultasi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau mitra Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semua adik-adik mahasiswa tadi diminta oleh Bu Camat untuk menyampaikan yel-yel dari jawabannya. Nah, silakan berdiri mahasiswa Fakultas Hukum. Kita hangatkan Wonosari dengan yel-yel. Tadi saya ditunjukkan oleh Pak Kabak Hukum pada waktu beliau kuliah. Pak Kabak Hukum berdiri juga ini sebagai alumni Fakultas Hukum Brawijaya. Tangan mengepal di atas. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Close kita semua. Biar bangun. Ini kebutuhannya bangun, ini dikejar ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk pencerahan dari beliau sehingga kita berada dalam dinul Islam. Bapak-Ibu sekalian, program Rumah Curhat ini sebenarnya merupakan ide yang bersatu antara top manajer di Kabupaten Malang dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang. Kami Fakultas Hukum hanya memfasilitasi saja. Pada waktu Hari Raya Idul Fitri kemarin, sebelum kami melaksanakan program ini di Kabupaten Malang, kami sowan kepada Pak Bupati, habis subuh beliau bisa ditemui, kemudian kami mohon arahan agar lebih bermakna apa yang kita lakukan di Kabupaten Malang. Beliau menyampaikan bahwa ada satu kebutuhan daerah yang sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan Fakultas Hukum Brawijaya, yakni bantuan hukum. Beliau menyampaikan banyak permasalahan hukum, sebagaimana tadi Bu Camat juga sudah menyampaikan. Bisa saja ini bukan soal pelanggaran, tapi ini soal ketidakpahaman terhadap hukum yang ada. Ini juga kesalahan kita orang-orang hukum. Kita itu kan punya azas setiap orang dianggap tahu hukum, padahal megang kertas undang-undangnya aja belum pernah, tapi setiap orang dianggap tahu hukum. Sehingga kalau melanggar, maka melanggar hukum. Nah, dari situlah diperlukan yang namanya bantuan hukum. Sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah pos bantuan hukum. Hanya saja pesan dari Pak Bupati adalah harus gratis, katanya begitu. Nah, harus gratis, apa dia. Kemudian pada waktu pertemuan di Kecamatan Wonosari, Ibu Kades Kebubang menyampaikan, Pak, kami itu ingin ada forum masyarakat dicerahkan soal hukum dalam sebuah forum namanya Rumah Curhat, begitu. Nah, dari sinilah kita coba kawinkan. Pak Bupati ingin ada pos bantuan hukum, dari masyarakat ingin ada rumah curhat, kemudian kita timbang, memang perlu dibungkus. Kalau bantuan hukum seolah-olah ini kan angker gitu ya. Yang masuk ke bantuan hukum punya masalah hukum. Tapi kalau masuk ke rumah curhat, nah, belum tentu masalah hukum. Apakah termasuk percintaan? Wah, ini ya, repot nanti ini. Nah, tapi yang jelas nanti kan akan dipilah-pilah. Mana yang ada aspek litigasi, ada aspek nanti ini masalah hukumnya harus dibawa pengadilan, ada aspek non litigasi. Ini bisa diselesaikan secara
mediasi. Ada aspek sosial yang itu bisa aspek psikologis, ada aspek ketentraman, kerukunan dan sebagainya. Nah, pada waktu di Wonosari, Pak Kapolsek juga hadir, kita diskusi. Nah, kata beliau, kami sangat terbuka untuk penyelesaian restoratif justice, untuk hal-hal yang sifatnya penalnya atau pidananya tidak terlalu besar. Nah, itu silahkan diselesaikan oleh masyarakat. Sehingga ini kita nanti beriringan. Hal-hal yang memang bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Yang nanti memang perlu ada pendampingan hukum, bisa kita tindak lanjuti. Maka dari itu kami laporkan Bapak Bupati yang mewakili dan Bapak Ibu Camat dan Bapak sekalian, dalam hal ini memang mahasiswa yang ada di depan dalam program PKM. Nanti biar kesinambungan, kami punya lembaga di fakultas namanya BKPH, Badan Bantuan dan Konsultasi Hukum. Ini yang permanen akan memonitor. Kalau teman-teman mahasiswa dalam bentuk program, nah, program PKM 1 bulan. Nanti setelah itu kalau masih ada masalah yang perlu didampingi, BKPH yang akan turun untuk mendampingi. Tetap melibatkan para legal dari mahasiswa dan juga masyarakat yang nanti akan dilatih sebagai para legal. Kemudian kalau itu meningkat masalahnya dan perlu ada pendampingan hukum lebih lanjut, kita sudah menggandeng beberapa kantor hukum yang sudah hadir. Ini tokoh hukum dari Selorok, kantor Bakti Reja Hidayat. Mohon berdiri Pak Bakti Reja. Jadi kantornya Insan Cita, Harapan Insan Cita yang ada di Jalan Ijen, cukup megah kantornya, dan teman-teman di sana. Kemudian dari SSP, mohon berdiri. Nah, ini dia juga dari kantor hukum juga. Kemudian juga dari BKPH, ya, dan juga nanti akan mendampingi. Nah, dari beberapa kantor hukum yang ada, ini nanti kalau memang masalahnya serius, sudah sampai tidak bisa di tingkat restoratif justice di masyarakat, ya kita bisa ke aspek litigasinya. Jadi harapannya program ini tadi juga saya sampaikan pada waktu bincang informal, ini membekas atau dalam bahasa Kementerian Pendidikan sekarang berdampak. Kami hadir di sini ini mempunyai dampak. Dampaknya harus positif. Positif bisa dimanfaatkan bahwa adanya UB itu tidak hanya sekedar mahasiswa ambil ijazah terus pergi ke tempat masing-masing. Tapi mahasiswa belajar juga bisa meninggalkan yang bermanfaat bagi masyarakat. Itulah eksistensi kita, itu keberadaan kita, dan semoga nanti bisa dirasakan manfaatnya. Bukankah sebaik-baik umat manusia itu adalah yang bermanfaat? Itulah motivasi kami, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Camat di Wonosari dan di Ngajum, Bapak dari Koramil dan Kapolsek. Ini tentunya menjadi harapan kami ke depan dan disertai oleh Bapak Ibu Kades yang ada di kedua kecamatan, menjadi hal yang berkesinambungan. Dan alhamdulillah juga Bapak Kabak Hukum adalah alumni kita, angkatan 99. Aplaus untuk beliau ya. Dari Pak Eri Hendra. Beliau tadi menyampaikan, Pak, ke depan kita bisa kerjasama. Lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan bantuan hukum di Kabupaten Malang. Sinergi ini tentunya semoga semakin berdampak positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ini kan hasil diskusi kita dengan Pak Bupati Malang. Beliau kita menyampaikan karena program PKM ini kan program rutin, ya. Dari program rutin ini kita sawan Pak Bupati apa yang dibutuhkan oleh kabupaten agar kita seolah-olah kampus itu ini loh programnya, ini harus dilakukan. Kami ingin bantu. Dari Pak Bupati menyampaikan perlu ada bantuan hukum bagi masyarakat.
Karena seringkali masyarakat itu tersandung hukum bukan karena melanggar hukum, tapi karena tidak tahu kalau kehadiran fakultas hukum diperlukan untuk memberikan pengetahuan lah sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sehingga kami merumuskan ada pos bantuan hukum awalnya. Tapi ketika kami datang ke kecamatan, ada aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Desa. Kami punya program Pak, namanya Rumah Curhat. Gitu. Kami tanya apa isinya Rumah Curhat? Ya, soal diskusi hukum, soal masalah dari masyarakat. Nah, coba kita kawinkan sekarang idenya Pak Bupati dengan kebutuhan masyarakat di tingkat grassroots. Jadilah Rumah Curhat ini. Jadi diharapkan dengan Rumah Curhat ini ketemu masyarakat yang tidak tahu saluran hukumnya, tidak tahu materi hukumnya. Nah, kami dari perguruan tinggi yang sedikit tahu, dan kita bisa ketemu di sini dalam rangka kolaborasi bersama masyarakat dan perguruan. Jadi kami ingin perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, kami juga berangkat dari masyarakat, sehingga kami harus punya kontribusi kepada masyarakat. Itulah intinya, diharapkan nanti ada kesadaran hukum, pelanggaran hukum ditekan, ya, sehingga negara hukum di Indonesia itu harapannya agak sedekat-dekatnya karena ada kolaborasi masyarakat dan perguruan. Ini programnya ini apa, hanya selama PKM saja atau bagaimana mekanismenya? Apakah dosen di sini masuknya? Ya, programnya kita harapkan continue, berlanjut. Makanya di sini kami tidak fokus hanya kepada mahasiswa PKM. Juga kami menggandeng kantor-kantor hukum. Tadi ada 3 kantor hukum yang sudah kita ada dan 1 unit kerja di Fakultas Hukum yang ditugasi untuk mengawal program ini, yaitu BKBH. Sehingga nanti seperti ini di Kebupang kan sudah ada rumahnya ini. Nah, nanti akan kita jadwal koordinasi sama di sini karena kami tidak tiap hari menetap di sini. Koordinasi dengan desa yang kita akan buat paralegal namanya di desa. Paralegal ini yang akan menginventarisasi kalau ada masalah-masalah, nanti sudah ketemu, kita buat janjian. Kita datang dari Malang ke sini, yang masyarakat juga janjian datang ke sini, disitulah kita memberikan konsultasi hukum, dan kita ketemu. Dan efisien, efektif. Ya, kami kemudian tiap hari nunggu kasus kan juga nggak baik bias. Ya, seolah-olah kita itu nunggu bisa hidup kalau ada kasus kan gitu. Nah, biar kasus itu alami, ada. Nah, kalau tidak ada ya alhamdulillah, kalau ada ya kita hadapi, kan itu intinya kan. Di hukum ini bukan kita mencari-cari, tapi kita menghadapi masalah yang ada. Nah, dari situlah nanti diharapkan ini bisa kontinu sampai dengan nanti PKM berikutnya. Karena PKM itu kan tahunan. Nah, kita harapkan ini menjadi lab hukum bagi fakultas hukum, bagi mahasiswa yang baru masuk lewat program PKM, tapi bagi mahasiswa yang sudah menjalani ini nanti mereka akan jadi paralegal. Paralegal itulah yang akan nanti tetap aktif walaupun dari sisi PKM sudah tidak ada. Karena PKM itu mata kuliah. Ya, kalau mata kuliah sudah ditempuh kan sudah lulus. Tapi kesinambungan itu melalui paralegal. Nah, kami juga akan menghargai paralegal ini dalam sertifikat nanti menjadi pendamping ijazah. Kalau mereka lulus ini menjadi referensi bagi pihak user dari bahwa yang bersangkutan pernah berpengalaman. Jika kalau kerja di bidang hukum itu sudah ada kesulitan. Ada harapan buka di Kecamatan. Ya, itu tadi harapan dari Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Kabak Hukum. Ini kalau bisa jangan di sini saja, gitu. Tapi memang kami kan juga harus realistis dulu. Kami tidak ingin kelihatan besar, tapi nanti ada hasilnya. Kami ingin memantapkan grup ini. Di 2 kecamatan ini pun juga sudah sangat berat ya, karena banyak masalah, banyak penduduknya. Tapi dari sedikit demi sedikit, kami juga akan yakin harus bisa Kabupaten Malang. Nanti juga Kota Malang. Jangan sampai Brawijaya di Kota Malang gitu. Nanti Kota Malangnya ditinggal. Di sana kan banyak masyarakat miskin kota, masyarakat yang di urban gitu ya. Kalau ini kan ruralnya ya, sana urbannya. Jadi ya kita insya Allah dua-duanya ini sama satu lagi Kota Batu. Nah, jadi Malang Raya ini kita harapkan minimal itulah. Nanti bisa ya Jawa Timur, bisa ke perbatasan-perbatasan. Bahkan sebenarnya kami juga merintis yang internasional. Jadi kita namanya membuat BELA namanya, Brawijaya Legal Aid. Itu yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di Korea, kemudian di Thailand,
kemudian ada di Malaysia, khususnya para TKI, TKW yang ada di sana yang menemui masalah hukum. Nah, kita bisa kerjasama itu dengan kedutaan, tata usaha kejaksaan, sama di Korea dan di Malaysia. Jadi ya intinya UB harus globalisasi, tapi jangan lupakan gimana berdiri. Nah, Pak, yang Sudah jalan. tidak ada kebijakan. Sudah dengan Korea yang jadi kasus-kasus waris, konsultasi waris sudah jalan dengan Korea. Namun dengan Korea Selatan ya, bukan utara. Kalau utara kita nggak. Kalau penelitian yang spesifik, saya belum menemukan itu. Tapi yang kami temukan adalah yang sporadis ya, misalnya tingkat perceraian. Di Malang Raya ini sangat tinggi, khususnya Kabupaten Malang. Terus kemudian aspek pertanahan perselisihan atau sengketa tanah, sengketa waris terkait dengan tanah itu juga tinggi. Nah, jadi ya kita sasar di situ yang intinya kami tidak top down, tapi kami ingin apa yang ada dari masyarakat bisa terserap dan kita bisa mengartikulasi semampu kami kan gitu ya. Nah, makanya kalau kami nggak mampu, kita kerjasamakan dengan mitra yang kantor-kantor hukum, kantor lawyer ya. Kalau misalnya lebih lanjut mau litigasi ya kita berambut. Yang disampaikan oleh Bupati Malang yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Hukum Kota Malang kepada Bapak Ari Hendra SMM yang sudah tempat dipersilakan. Sebelum saya mulai, itu di depan kacang minum bukan hiasan Bapak Ibu, dimakan dulu. Ayo disepakati, ini sambutannya sampai jam 11 atau jam 12? Jam setengah 1. Kak mulai masuk Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya bacakan sambutan beliaunya Pak Bupati Malang, saya bercerita dulu boleh ya Bapak Ibu. Adik-adik, 20 tahun lalu saya seragam seperti jenengan. Saya pakai biru-biru itu tadi saya matur ke Pak Aam, Pak, nggak kerasa sudah 20 tahun saya nggak melihat jas alma mater kebanggaan biru. Saya bangga Pak dengan biru-biru itu. Kalau nggak ada jas biru itu saya nggak bisa duduk di sini. Kan gitu ya teman-teman ya. Saya bicara teman-teman bukan adik-adik. Karena apa? Fakultas Hukum itu memang dari dulu selalu jadi pionir Brawijaya. Universitas Brawijaya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Kita dulu teman-teman. Kami di camat ini dulunya ya berjuang riwari ini di Jalan Bandung itu. Kalau dulu saya naik mikrolet, sekarang teman-teman sudah naik Grab Gojek ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami ucapkan beberapa ucapan terima kasih sebelumnya. Sebelum saya bacakan sambutan beliau Pak Bupati, Camat Wonosari Nomjin, Pak Camat dari Ngajum, terus ada Bu Sekcam. Nah, senyum terus Bu Sekcamnya, Sekcam Wonosari. Teman-teman Fakultas Hukum Brawijaya udah tahu Bu Sekcamnya belum? Belum. Berarti nggak pernah ke kecamatan nih. Bu Sekcam Ngajum. Nah, tahu belum? Belum. Nanti mohon kiranya teman-teman dari Fakultas Hukum ini lebih progresif, lebih aktif lagi. Ini kegiatan kalian kegiatan apa namanya? Pengabdian kepada masyarakat. Kalau dulu namanya apa Pak? KKL. KKL ya, bukan KKL ya. KKL lah. Kalau saya dulu berangkat naik truk. Jenengan naik apa? Naik bis. Nih Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf Bu Camat, Pak Aat, sejatinya ini tadi beliaunya hadir secara pribadi Pak Bupati, karena Pak Bupati kami mohon doa restu Pak, karena Pak Menteri PU ini hadir di Surabaya, ini tadi secara pribadi, Pak Sekda juga dipanggil di sana. Kami berharap nantinya ke depan kalau terkait KPU-an jalan tol Malang ke Panjen untuk segera terwujud. Yang pertama itu.
Kedua, terkait KPU-an memang kita lagi mewujudkan jalan tembus Gondang Legi ke Kalikambang, ini kita lagi proses. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, berikut kami sampaikan titipan dari beliau Bapak Bupati Malang terkait sambutan Bupati Malang acaranya program Rumah Curhat Posko Bantuan Hukum. Benar Pak Andi? Betul. Oke, kita bacakan. Ini ada sekitar 40-an, Pak. 40 sampai 50 halaman. Tapi amanah beliau harus saya sampaikan Pak Camat, Bu Camat, ya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Camat Wonosari, Pak Camat Ngajum atau dari perwakilan Kepala Desa Kecamatan Wonosari hadir Pak. Saya kelihatan tadi Pak Wonosari toh. Oh Wonosari, otomatis tuan rumah juga ada. Bu Pur enggak ada Bu. Wakil atau yang mewakili siapa wakilnya? Saya sampaikan. Bupur ini desanya, nama desanya Sumberdem, juara 1 nasional Bu, lomba restoratif justice, paralegal justice. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman, Wonosari ini selalu terkait dengan hukum Bu Camat ya. Beliau ini juara 1 nasional mewakili pemerintah Kabupaten Malang. Kami ucapkan terima kasih Pak. Dengan dukungan ini nanti kami mohon untuk segera berkolaborasi juga Pak. Karena ada di teman-teman desa sudah ada restoratif justice. Yang terhormat jajaran aparatur penyelenggara pemerintah Desa Kebubang Kecamatan Wonosari, perangkat hadir nggak Bu? Mana Bu? Cingitan kafe. Oh ada di belakang. Pak perangkat ini kalau nggak ada Pak perangkat lampunya nggak murup Bu ya. Yang terhormat izin Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ketua BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau yang mewakili, Koordinator Mahasiswa PKM, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesempatan hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Semoga dengan bersalawat kita akan menjadi insan yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyambut balik penyampaian apresiasi tinggi khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang kembali melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM, di mana saya menilai PKM ini merupakan sumbangsi yang begitu berarti bagi masyarakat dan sangat strategis sebagai salah satu terobosan yang juga dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa kepedulian Fakultas Hukum Brawijaya terhadap pembangunan daerah telah berjalan segaris sinergis dengan pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan menyampaikan beberapa pesan diantaranya. Ini pesan-pesan Pak Bupati Bu. Jadi yang pertama, ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas sumbangsi dan kontribusi selama ini. Semoga ke depan Universitas Brawijaya semakin sukses dan menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Amin. Yang kedua, saya menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan pintu gerbang nyata bagi para mahasiswa untuk memulai pengabdiannya, mengimplementasikan pengetahuan dan keilmuannya, serta mengaplikasikan pengalaman juga keterampilan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.
Untuk itu nantinya setelah diresmikan pada malam ini, Pak Bupati berharap keberadaan rumah curhat ini nantinya terus dipantau dan dilakukan pendampingan Pak Aat, sehingga fungsinya sebagai posko bantuan hukum dapat benar-benar maksimal. Yang ketiga, beliau berpesan kepada Bu Camat Wonosari, Pak Camat Ngajum, saya hanya menyampaikan ini Pak, beserta seluruh kepala desa agar dapat mendukung keberadaan rumah curhat sebagai posko bantuan hukum, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya literasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Tadi saya mendengar ada beberapa laporan dari koordinator agar sudah menangani beberapa permasalahan. Memang inilah salah satu harapan Pak Bupati, minimal kita terima dulu aspirasi beliau masyarakat ini. Karena fungsi kita sendiri sebagai pelayan masyarakat juga sebagai pengabdi kepada masyarakat. Yang keempat, melihat manfaat besar dan multiplier effect yang ditimbulkan dari kegiatan PKM seperti ini, tentu tidak berlebihan apabila pemerintah Kabupaten Malang berharap agar kedepannya semakin banyak pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang. Pak Aat, kita ini 378 desa di 33 kecamatan, 12 kelurahan. Memang sudah program dari kejaksaan itu restoratif justice. Tetapi dalam artian dengan berangkat pada malam hari ini kami memohon Pak Aat, nantinya kita dapat berkolaborasi khususnya dengan kami yang ada di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kita melayani jumlah masyarakat yang hampir 4 juta ini Pak. Kami mohon nanti bantuan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mengingat wilayah kita yang begitu luas, dan dalam menghadapi era disruptif yang bergerak cepat, dinamis dan sangat kompleks, masyarakat juga membutuhkan sumbangsi pemikiran dan karya nyata dari para mahasiswa untuk dapat mengiringi langkah perjuangan masyarakat menuju kemandirian yang bersaing guna mewujudkan sekaligus cita-cita kemakmuran. Bapak Ibu yang terhormat, semoga dengan adanya rumah curhat sebagai posko bantuan ini, bantuan hukum, nantinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan semakin meningkat. Mudah-mudahan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Brawijaya dapat terus terjalin sehingga agenda pembangunan nantinya dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, serta mampu mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya demikian beberapa pesan yang dapat disampaikan oleh beliau pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya mohon izin Pak Aat, Pak Camat, ini beliau menyampaikan, saya hanya membacakan Pak, mungkin ini sudah terbacakan sore tadi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Curhat Posko Bantuan Hukum Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ini dinyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, khususnya guna melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pak Dekan mendampingi Pak Dekan menjauh. Pak Dekan, moga nggak di sini aja ya. Amin, amin. 33 kecamatan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya kurang. Kapolsek sama Babinsa di Maspor. oh, Tingkat desa. Kalah ini kubur ya. Restorasi di tempat ruangan ini. Iya, di sana cuma satu ruangan. Ini kalau ini nanti dapat operasi ini pun tugas. Izin Pak Dekan, kalau seperti ini kami ya mau Pak. Kalau itu jembatan pojok literasi. Kalau ada buku-buku dari Brawijaya kami ya. Ini Pak Dekan ya. Dibalingi pojok. Iya, kami dikasih pojok baca terkait literasi. Jadi kami nanti hukum nanti monggo nanti disampaikan. Karena ini beliau nggak hanya di tingkat mitigasi aja itu, termasuk pemahaman pencegahan itu semuanya Mas. kita sekali-sekali dijadwalkan untuk kami bisa kunjungan hukum di sini. Ya Pak, nanti kompilasi kami dari kami Pak bisa hukum. Mas semuanya bahwa memang terkait pembentukan rumah curhat ini baru pertama dengan kita teman-teman Fakultas Hukum Brawijaya, di mana kedepannya bukan hanya di Ngajum aja, nanti kita seperti ketahui bersama 33 kecamatan, 378 desa itu setiap kali sering membutuhkan bantuan-bantuan hukum, khususnya masyarakat yang seperti apa yang disampaikan tadi sama Pak Dekan terkait permasalahan yang ada di desa itu terkait masalah hak dan terkait masalah waris. Itu kadang masyarakat kita itu setiap kali, piye sih aku harus bertanya kemana dan siapa. Nah dengan dibukanya ini, di samping kita sudah ada restoratif justice,
dengan adanya kita buat namanya pojok rembuk ini di desa pertama di desa Kepubang ini, ke depan kami berharap, kami sangat mengharapkan yang kuat masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Malangnya ada bila keluhan tidak melibatkan pihak yang lain. Artian di sini ya sudahlah, di desa sudah ada restoratif justice bersama kejaksaan. Tambah sekarang hari ini sudah ada pojok curhat dari gabungan kami dengan Fakultas Hukum Brawijaya. Itu Mas. Apa harapan ke depan Pak? Apa dengan adanya pojok curhat ini juga diharapkan dapat meminimalisir munculnya masalah sebelum dipolisikan atau apa? Betul Bapak. Salah satu tujuan kami utama bersama dengan rekan-rekan Fakultas Hukum Brawijaya dengan pemerintah Kabupaten Malang, satu sisi adalah bersifat pencegahan atau antisipasi, di mana sebelum pelaksanaan kita sebelum masuk ke litigasi, sebaiknya kita mediasi dulu, kita sampaikan. Misal masalah terkait yang lagi ngetren sekarang masalah narkoba. Seperti kita bersama bahwa di narkoba ini apa sih korban, apa sih yang seorang pelaku itu kan bisa kita definitifkan. Jadi kita selesaikan di tingkat bawah dulu sebelum masuk ke ranah litigasi atau ke ranah demikian Mas. Iya, kalau tingkat masyarakat tentang hukumnya waris dan lain gimana sih di pandangan pengamatan jenengan? Ya. Khususnya di Ngajum dan sekitar. Oke, terima kasih. Untuk Ngajum memang kegiatan kami, khususnya kami di bagian hukum, pelaksanaan program hukum itu dari kami bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, memang kami kemarin sempat yang saya sampaikan tadi juara 1 nasional restoratif justice. Itu ada di Desa Sumberdem, Kecamatan Ngajum. Terus Ngajum dan apa yang kami sampaikan bukan hanya Ngajum nantinya. 33 kecamatan nantinya keseluruhan kita akan ke sana.